Gua akan bahas tentang sosok-sosok wanita gaib dalam berbagai legenda. Disclaimer ya bro, legenda itu fiksi, cerita, gak nyata. Gua pribadi sebenarnya sangat gak percaya dengan hal-hal kayak gini, karena sampai sekarang masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Buat lo, mau percaya, mau enggak, gua hormati pandangan lo. Yang mau kita bahas di sini adalah pesan penting buat para pria. Kenapa sosok-sosok legenda tadi diciptakan, diceritakan secara turun-temurun oleh para pria pendahulu kita? Oke, yang pertama, kategori yang hidup jadi satu dengan alam. Contohnya, nymph. Bahasa Indonesianya, peri. Digambarkan sebagai sosok wanita muda dari dimensi lain yang hidup di suatu area di alam. Misal hutan, danau, gunung, atau sungai. Penampilannya cantik, kadang berinteraksi dengan manusia, bahkan ada yang sampai menikah dan punya keturunan dengan pria biasa. Yang kedua, kategori penjaga. Contohnya Gorgon dan Sphinx. Gorgon konon dikabarkan sebagai wanita yang sangat cantik berambut ular. Dia adalah penjaga gerbang underworld, gerbang perbatasan antara manusia dan alam kematian. Kalau seorang pria yang mau masuk ke underworld tergoda dan menatap mata si Gorgon, dia akan membeku, berubah jadi batu. Hampir sama dengan Gorgon, Sphinx adalah penjaga piramid makam raja di Mesir. Sosok wanita cantik dengan tubuh setengah singa. Dia akan mengajukan teka-teki ke para pria yang berusaha masuk ke piramid. Kalau jawaban mereka salah, si pria akan dimangsa hidup-hidup. Yang ketiga, kategori penggoda. Contohnya, sukubas dan siren. Sukubas adalah makhluk bersayap, sangat cantik dan seksi. Mengajak pria untuk enak-enak sama dia, habis itu jiwa sang pria akan dihisap sampai meninggalkan tubuhnya. Siren adalah wanita bersayap yang menggoda para pelaut dengan suara indahnya. Saat pelaut tergoda, mereka akan mengarahkan kapalnya ke tempat para siren berada. Di sana, mereka akan dimangsa hidup-hidup oleh si siren, kapalnya pun akan ditenggelamkan. Di Indonesia, ada sosok si manis jembatan Ancol, korban kekerasan dipaksa menikah sampai meninggal dunia. Ada juga yang bilang dia korban pemerkosaan. Biasanya akan menyamar jadi wanita cantik, menggoda pria hidung belang yang gak setia sama istrinya, yang gak bisa jaga nafsunya, dan yang tergoda akan menemui ajal. Nah, dari cerita legenda ini, kita bisa ambil beberapa kesimpulan bro. 1. Dari dulu wanita akan menggunakan pesonanya sebagai salah satu senjata ampuh untuk mencapai tujuannya. Entah kecantikannya atau keindahan tubuhnya. Terjadi sampai sekarang. Mungkin untuk menjalin relasi, memenangkan negosiasi, mencari pasangan hidup, atau untuk memuluskan karir. Ini sah-sah aja bro, nggak bisa dilepaskan dari kodrat wanita. Yang penting kita sadar hal ini yang akan dibahas di poin selanjutnya, yaitu nomor 2. Cowok yang tergoda sama pesona wanita dan cuma menuruti nafsu akan menemui petaka. Kakek-kakek kita bikin cerita-cerita tadi, intinya mau bilang, jadi cowok kalau mikir pakai otak, jangan pakai selangkangan. Jangan jadi pelaut bodoh yang terjebak sama nyanyian siren, atau jadi cowok hornian yang gampang dijebak sama sukubas, or digoda sama si manis jembatan Ancol. Pertimbangkan dulu pakai kepala atas. Jangan biarkan lo dikontrol kepala bawah bro. Nomor 3. Jangan merusak alam, apalagi merusak wanita. Orang-orang zaman dulu mau menyampaikan kalau ada sosok-sosok wanita cantik yang hidup dengan alam. Contohnya, para peri atau nymph tadi. Jadi, jangan rusak alam cuma untuk kepentingan dan keserakahan manusia, karena bisa menyakiti makhluk lain dan bisa merusak kehidupan ini. Kesimpulannya, ini pesan tersembunyi di balik sosok-sosok makhluk legenda yang berwujud wanita cantik. 1. Dari dulu wanita akan menggunakan pesonanya untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Sadari ini bro. 2. Cowok yang tergoda sama pesona wanita dan cuma menuruti nafsu akan menemui petaka. 3. Jangan merusak alam, apalagi merusak wanita. Semangat bro.